kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sepasang suami istri menjadi korban tabrak lari di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Palembang. Sang suami tewas di lokasi kejadian akibat luka parah di kepala. Diguyur hujan sehingga Sungai Lematang meluap. Ratusan rumah warga di Desa Curug, Kabupaten Pali terendam banjir. Badan Pengawas Pemilu Kota Prabu Muli merekrut ratusan petugas pengawas tempat pemungutan suara untuk mengawasi 668 TPS di seluruh penjuru Kota Prabu Muli. Sepasang suami istri menjadi korban tabrak lari di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Palembang. Sepeda motor yang dikendarai korban diserempet mobil hingga jatuh terseret. Sang suami tewas di lokasi kejadian, sementara mobil kabur melarikan diri. Sepasang suami istri menjadi korban tabrak lari di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. Sang suami bernama Samri, berusia 54 tahun, tewas di lokasi kejadian akibat luka parah pada kebagian kepala dan sekujur tubuhnya. Sementara sang istri mengalami luka ringan. Peristiwa ini berawal ketika sepeda motor yang dikendari korban berada di jalur yang sama dengan sebuah mobil dari arah Macan Lindungan menuju arah bandara. Tiba-tiba mobil tersebut menyerempet sepeda motor yang dikendari korban. Korban kemudian terseret sejauh 20 meter, sementara mobil minibus berwarna putih tersebut tidak berhenti dan langsung kabur. Warga dan pengendara jalan yang melihat peristiwa ini mengevakuasi kedua korban ke pinggir jalan. Sepeda motor dari arah Macan Lindungan mengarah Simpang Palem ditabrak oleh mobil penumpang yang datang dari arah yang sama. Korban satu yang dibonceng mengalami luka ringan dan yang membawa mengemudikan motor meninggal dunia di tempat kejadian. Petugas unit laka lantas Polrestabes Palembang yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah korban ke Rumah Sakit Muhammad Husin, Palembang. Polisi masih melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan pengendara mobil yang kabur tersebut. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Kota Palembang. 5 orang warga Kota Palembang mengaku telah menjadi korban penipuan oleh rekannya sendiri. Modus pelaku adalah dengan meminjamkan aplikasi kredit dan pinjaman online milik korban hingga puluhan juta rupiah. Saat akan dilakukan penagihan, pelaku menghilang. Lima warga Kota Palembang ini mendatangi kantor Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes Palembang pada Senin siang. Mereka mengaku telah menjadi korban penipuan oleh temannya sendiri bernama Saidati Fajriah dengan total kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Modus pelaku adalah dengan cara meminjam aplikasi kredit dan pinjaman online milik para korbannya. Pelaku membeli sejumlah barang dan meminjam uang hingga puluhan juta rupiah. Namun saat akan dilakukan penagihan, pelaku justru menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Dia ini modusnya minjem akun kredit. Minjem akun kredit tadi, alasan dia ini bermacam-macam. Ada yang dari alat rumah tangga, ada yang dari HP-nya rusak, segala-galanya, dan juga ada modus minjem duit untuk orang tuanya sakit. Sudah sempat dibalikin belum duit? Kalau sempat balikin belum. Belum, ini dia sekarang kabur, tidak tahu kemana. Ya mudah-mudahan secepatnya urusan ini selesai. Akibat kejadian ini, kelima korban harus berurusan dengan para penagih utang atau debt collector. Kasus penipuan ini masih didalami petugas Satuan Reskrim Polrestabes Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ratusan rumah warga di Desa Curug, Kabupaten Pali, terendam banjir pada Senin pagi. Banjir terjadi setelah Sungai Lematang meluap karena diguyur hujan deras. Banjir juga membuat aktivitas warga menjadi lumpuh. Ratusan rumah warga yang berada di Desa Curug, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali, terendam banjir pada Senin pagi. Ketinggian banjir yang mencapai 1 meter menyebabkan aktivitas warga menjadi terganggu. Bahkan untuk keluar rumah saja, warga terpaksa harus menggunakan perahu.
Banjir terjadi setelah wilayah Kabupaten Pali diguyur hujan deras. Air hujan kemudian menyebabkan meluapnya Sungai Lematang yang mengelilingi Desa Curup. Desa Curup merupakan daerah yang rawan banjir saat terjadi hujan deras. Berdasarkan data pemerintah setempat, warga yang terdampak banjir berada di 2 dusun berjumlah 300 kepala keluarga. Naiknya Sungai Lematang ke Desa Curup ini. Jadi ada 2 dusun di sini, dusun 5, dusun 6 ya Des. Dusun 5 dan 6. Jadi dampaknya 456 dampaknya ke masyarakat ya, sektor perkebunan, pertanian dan pesawahan mereka tidak bisa digarap. Banjir juga membuat kebun dan lahan milik warga ikut terendam sehingga mereka tidak dapat bekerja. Sejauh ini warga belum mengungsi dan masih bertahan di rumah sambil berharap banjir akan segera surut. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Seorang anak yang diduga termasuk dalam golongan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Kecamatan Tiang Pumpung, Kepungut, Kabupaten Musirawas diduga menganiaya bapak dan ibu kandungnya sendiri hingga meninggal. Setelah peristiwa itu, pelaku memberitahu perbuatannya kepada warga. Warga Dusun 4 Desa Lebur, Kecamatan Tiang Pumpung, Kepungut, Kabupaten Musirawas digemparkan oleh peristiwa penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Asep kepada kedua orang tuanya hingga keduanya meninggal dunia. Asep yang diduga termasuk mengidap orang dengan gangguan jiwa ini menghabisi nyawa kedua orang tuanya bernama Abastiar dan Sainona yang berusia lanjut. Kedua korban tewas dengan luka akibat senjata tajam. Peristiwa ini mengagetkan seluruh warga desa karena setelah usai peristiwa tersebut, Asep memberitahu kepada warga desa tentang perbuatannya. Sedangkan pelakunya adalah anak kandungnya sendiri yang bernama Asep Gustirandra, orang dalam gangguan jiwa. Dia itu kadang-kadang sehat, kadang-kadang kumat. Kami sebagai warga masyarakat Desa Kebur tidak menyangka hal itu terjadi. Selama ini pelaku diketahui kerap mengamuk dan menunjukkan perilaku yang tidak normal. Saat ini polisi telah mengamankan pelaku di Mapolres Musirawas. Polisi belum memberikan keterangan resmi karena masih menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan pelaku. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Musirawas. Prahara asmara sering membuat remaja gelap mata. Di Palembang, seorang gadis remaja menganiaya temannya menggunakan silet sampai pipinya terluka. Kuat dugaan kasus penganiayaan ini disebabkan pelaku cemburu terhadap korban. Wajah masih berbalut perban, ND melapor di SPKT Polrestabes Palembang. Didamping keluarganya, gadis berusia 17 tahun ini mengadu ke polisi bahwa ia menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh rekannya. Kepada polisi, ND mengaku salah seorang temannya menyayat dirinya menggunakan silet sampai pipinya terluka. Sebelum melakukan penganiayaan, terduga pelaku yang diketahui berinisial VT menjemput korban dan mengajaknya ke sebuah kafe di kawasan Sukarame, Kota Palembang. Setiba di kafe, pelaku kemudian mengambil sebuah silet dan melukai wajah korban hingga korban menjerit kesakitan. Kuat dugaan kasus ini didasari persoalan asmara. Pelaku cemburu terhadap korban karena pria yang disukai pelaku justru dekat dengan korban sehingga pelaku melukai korban. Masalahnya itu belum tahu gitu anak ini kan sama-sama kawan ini katanya singkat cerita kan sama-sama ini juga kan nggak ngerti gitu orangnya. Berarti masalah ini cowok mungkin masalah cowok kan itu. Anak kamu dijemput di rumah dari mana? Ya diajak pergi dari rumah Jam berapa pergi? Jam-jam sekitar jam 12 gitu lah. 12 malam. Malamnya nggak ada kejadian itu kan. Kawan yang jemput berapa? Kawan yang jemput berapa? Kawan jemput itu. Dewean. Tino juga. Iya, Tino juga. Jadi boncengan tapi berkawan, dia berkawan kan dengan kawan-kawan itu dia berkawan dengan yang lain diajak kawan-kawan dia kan. Kasus penganiayaan ini sudah ditangani unit PPA Polrestabes Palembang. Korban juga sudah menjalani visum di Rumah Sakit Bari Palembang atas permintaan polisi untuk kepentingan penyidikan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.